selamat datang di channel bersama Yani. Silakan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru. Saya menggunakan 500 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga biru, 55 gram tepung tapioka, boleh juga diganti dengan tepung sagu, kemudian 3/4 sendok makan garam atau setengah sendok boleh. Diaduk-aduk, lalu tambahkan air. Tambahkan 3 butir telur. Kemudian 3 sendok makan minyak goreng. Adonan disaring supaya hasil kulitnya lembut. Setelah itu panaskan wajan. Saya pakai wajan diameter 20, keluaran dari stand cookware anti lengket. Teman-teman, silakan dioles dengan sedikit minyak goreng supaya hasilnya bagus. Kemudian dicetak sampai benar-benar matang. Tandanya matang, permukaan pinggir kulit risol itu mudah sekali dikupas. Kemudian pindahkan ke piring, lalu cetak lagi berikutnya. Kalau saya selalu dioles dengan minyak goreng ya, supaya saat ditumpuk tidak mudah lengket. Pastikan bekas wajan selalu ada di bawah. Seperti ini, kemudian dibalik. Nah, sudah selesai kulitnya. Ditumpuk pun tidak masalah. Sekarang kita buat isiannya. 1 buah wortel ukuran besar dipotong kecil-kecil seperti korek api. Kemudian 1 batang daun bawang dan 1 batang daun seledri. Wow, pisaunya tajam banget ya. Ini adalah pisau dari stand cookware terbuat dari stainless steel yang super tajam. Kemudian tambahkan 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah dicincang halus. Lalu ada bihun, saya pakai bihun beras, direndam dengan air panas kemudian ditiriskan. Tumis bawang putih, bawang merah yang sudah dicincang, masukkan terlebih dahulu adalah wortel supaya lebih empuk. Kemudian ditumis-tumis, tambahkan air. Isiannya ini sama dengan isian pastel yang saya posting sebelumnya. Masukkan lada bubuk, kemudian garam dan kaldu bubuk. Kalau dirasa wortelnya sudah empuk, masukkan daun bawang dan daun seledri. Lalu diaduk lagi. Kemudian masukkan bihun yang sudah direndam dengan air panas. Diaduk-aduk lagi teman-teman.
Kalau dirasa kurang asin, silakan ditambahkan garam atau kecap asin. Semuanya tergantung selera ya. Sudah selesai, bihunnya siap untuk digunakan. Bisa buat isian risol, pastel, ataupun lontong. Untuk sambelnya ada kacang tanah, kemudian cabai rawit merah, dan bawang putih. Semuanya digoreng sampai benar-benar mateng. Setelah mateng, saya haluskan menggunakan food processor dari Mitoshiba Elektronik dengan menambahkan sedikit air. Food processor ini kerjanya cepat banget teman-teman karena mempunyai mata pisau yang sangat tajam. Setelah dihaluskan, kemudian dimasak. Tambahkan sedikit air. Kurang lebih 300-350 ml ya, sesuaikan saja dengan selera keenceran atau kekentalan masing-masing. Lalu tambahkan garam dan gula pasir. Terakhir, boleh ditambahkan cuka, jeruk nipis ataupun jeruk limau dan jeruk lemon. Silakan pilih ya teman-teman mau ditambahkan yang mana. Terakhir, silakan tes rasa. Ini sambalnya sudah selesai, bisa digunakan untuk sambal risol, pastel, kemudian sambal lontong dan gorengan yang lainnya. Nah, kulit risol yang tadi ditumpuk ini aman banget, tidak lengket. Banyak pertanyaan, Mbak, boleh nggak sih ditumpuk dulu baru dibentuk? Boleh banget. Sekarang kita isi dengan isian bihun goreng. Kemudian digulung ke depan, siapkan lem yang terbuat dari tepung terigu dan sedikit air. Fungsinya untuk merekatkan bagian ujung kulit risol supaya saat digoreng tidak mudah lepas. Sebagian risol sudah dibentuk, masih ada sisa adonan lagi. Teman-teman, untuk resep ini menghasilkan 32-33 buah risol. Nah, sekarang tips bagaimana menjual dalam bentuk beku atau frozen. Masukkan ke dalam wadah seperti ini, boleh ukuran 700 ml, boleh juga 1000 ml. Nah, ini saya pakai yang 700 ml jadi muat 8 buah risol. Kemudian lapisan tengahnya dikasih kertas roti supaya tidak mudah lengket. Tapi misalnya teman-teman mau taruh begitu aja juga nggak lengket kok ya, karena ini sudah banyak minyaknya. Lalu ditutup lagi dengan kertas roti. Ada yang pakai kertas roti, ada yang tidak. Kalau pakai kertas roti otomatis tambah biaya ya. Nah, dirapikan seperti ini, siap untuk dijual dalam bentuk frozen. Nah, kemasannya seperti ini, sudah jadi untuk dijual dalam bentuk beku. Sekarang, sebagian akan digoreng, supaya teman-teman tahu apakah risol ini tidak mudah sobek kulitnya. Kalau di daerah saya, untuk risol kampung itu jarang sekali pakai lapisan tepung panir. Jadi ini langsung aja begini. Dan identik dengan isiannya bihun. Ini digoreng aman banget, dibalik-balik juga nggak sobek.
Gunakan api sedang ke kecil. Kalau warnanya sudah kecoklatan, siap untuk diangkat. Kulit risol ini tidak mudah sobek. Silahkan like, kemudian subscribe. Bisa juga follow ke Instagram bersama Estepiani. Siap untuk dijual dengan sambal kacang dalam bentuk matang ataupun frozen. Terima kasih banyak, salam sehat. Yang mau jualan laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis duitnya kumpul. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi.